Cita Negara Persatuan Republik Indonesia. Nah, apa sebenarnya menjadi cita Negara Persatuan Republik Indonesia ini? Yang pertama bahwa Negara Persatuan Republik Indonesia pada hakikatnya dia berdasar pada sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Negara bersifat persatuan bersama berdasarkan kekeluargaan. Saudara-saudara sekalian, perlu saudara paham bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah kodrat kita. Kodratnya manusia itu adalah merdeka, kodrat kita itu bebas, kodrat kita itu tidak mau dilarang, kodrat kita itu suka akan freeman atau freeman. Nah, akan tetapi dalam konteks kebernegaraan kita, untuk kita bisa bersatu, untuk negara kita bisa tetap kokoh, untuk kita bisa tetap hubungan kita baik kepada orang, maka tentu yang harus dilakukan kemerdekaan itu untuk kita harus tetap dibatasi oleh suatu aturan. Itulah hukum yang membatasi kemerdekaan kita. Artinya kemerdekaan itu bukan berarti kebebasan tanpa batas, tapi kemerdekaan dalam konteks negara itu adalah kemerdekaan yang harus berdasarkan pada hukum yang ada. Walaupun kita bebas dalam perspektif kesehatan, tetapi kemudian undang-undang kesehatan juga kita memiliki suatu batasan. Walaupun kita bebas dalam perspektif keperawatan, tetapi undang-undang keperawatan juga kemudian mencoba untuk melarang kita. Walaupun kita bebas dalam perspektif kedokteran, akan tetapi undang-undang kedokteran dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya itu kemudian tetap mencoba untuk memberikan sebuah batasan-batasan di dalam suatu bersikap dan bertindak yang mana yang patut saya katakan tadi dan yang mana tidak. Saudara-saudara sekalian, ada kemudian selanjutnya adalah perbedaan dasar dan sikap negara dunia. Ada perbedaan dasar dan sikap negara dunia. Saudara-saudara sekalian, di setiap negara itu memiliki suatu cita. Ada negara yang kemudian negara ateis. Ada negara ateis ini, bagaimana sikap negara ateis itu? Negara ateis itu negara yang tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Kemudian ada negara, artinya negara tersebut tidak berarti bahwa negara ateis itu tidak ada masjid, musola, langgar, surau di negara tersebut, tidak. Akan tetapi negara tersebut tidak terlalu mencoba untuk mengkultuskan agama sebagai sebuah item di dalam negara tersebut yang mencoba untuk negara itu terpengaruh oleh sebuah ritual-ritual agama. Tetapi tetap ada biasanya ada agama, tetapi negaranya yang tidak mengakui akan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya negara kita kan seperti ini. Negara kita itu kan negara yang mempercayai namanya agama, banyak agamanya. Nah, kemudian kalau misalnya tiba tanggal 25 Desember, tentu kan Natal. Ya, apa sikap yang dilakukan negara? Maka negara melahirkan suatu pengumuman bahwa hari atau tanggal 25 Desember itu merupakan suatu Natal. Maka kemudian seluruh rakyat Indonesia itu tidak boleh masuk kantor. Kalau Idul Fitri semua karena libur, misalnya libur agama, Idul Fitri, Idul Adha, semua misalnya orang-orang di kantor tidak ada yang masuk kantor. Nah, kalau di negara ateis itu tidak seperti itu. Terkadang kalau dia adalah Natal, yang diliburkan itu hanya khusus teman-teman yang Kristen untuk Natal. Islam tetap masuk kantor. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, walaupun libur, tapi yang diliburkan itu khusus untuk umat Muslim saja. Tapi umat Kristen tidak perlu libur. Logikanya sederhana. Buat apa diliburkan lagi Kristen? Bukan Kristen yang merayakan agama hari raya Idul Fitri, bukan Kristen yang merayakan Idul Adha, tapi merayakan umat Islam saja yang melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, itulah kemudian sehingga membedakan antara negara-negara, perbedaan sikap negara ini. Negara sekuler itu berdasarkan kepada Tuhan yang maupun agama tertentu. Jadi negara sekuler ini dia berdasarkan pada ketuhanan maupun agama tertentu, tidak mencoba untuk kemudian agama tertentu saja yang kemudian untuk coba untuk dijadikan sebagai suatu keyakinan. Kalau ateis tadi sama sekali tidak ada agama. Ada juga negara yang namanya teis demokrasi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa
bukan berdasarkan pada salah satu agama. Jadi demokrasi itu kan dari bawah, dari keinginan masyarakat, dari bawah ke atas. Teis itu menandakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan. Nah kemudian jadi teos demokrasi itu adalah kepercayaan pada banyak agama. Agama yang ada itu bukan berarti semua agama yang ada di dunia ada dalam negara tersebut, tapi yang agama yang ada adalah agama yang betul-betul memang menjadi suatu memang menjadi suatu bagian dalam negara itu, di mana negara itu adalah mengakui bahwa dari nenek moyang mereka itu memang mengakui adanya namanya agama, sehingga kemudian dengan pengakuan tersebut maka itulah dijadikan sebagai suatu kepercayaan untuk kemudian dijadikan sebagai suatu kepercayaan di dalam negara tersebut. Tetapi ada juga namanya negara-negara teokrasi. Kalau negara teokrasi berdasarkan ketuhanan agama tertentu. Dia ketuhanan agama tertentu. Lalu kemudian dia mencoba untuk melihat bahwa agama hanya satu agama yang dijadikan sebagai suatu kepercayaan di dalam di dalam negara tersebut. Itulah saudara-saudara sekalian gambaran terkait dengan cita di negara Republik Indonesia ini. Muncul pertanyaan, Indonesia di manakah berada posisinya? Apakah negara Indonesia masuk negara ateis, negara Indonesia masuk negara sekuler, negara teis demokrasi, atau teis teokrasi? Tentu kita bisa menjawab bahwa Indonesia itu berada pada kurung cita sebagai negara teis demokrasi, bahwa negara Indonesia itu berada pada sebuah posisi mempercayai begitu banyak agama yang kemudian dijadikan sebagai agama yang resmi di dalam negara Republik